Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti April Leili, NIM 2011250011. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau memahami tentang mata kuliah pembelajaran moral agama dan sosial anak usia dini. Perkembangan nilai-nilai moral dan agama adalah kemampuan untuk bersikap dan bertingkah laku. Islam mengajarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menyebabkan perlunya pengembangan pembelajaran terkait dengan nilai-nilai moral dan agama. Pengembangan moral agama sangat erat kaitannya dengan budi pekerti, sikap sopan santun, dan kemauan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip tersebut merupakan suatu kondisi imanen dalam jaringan relasi sosial atau suatu hukum yang mengatur keseimbangan semua relasi sosial tersebut. Dan perilaku baik dihubungkan dengan pemuasan keinginan dan kebutuhan sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Dalam mengaji perkembangan moral anak usia prasekolah atau PAUD berada pada tingkatan yang paling dasar yang dinamakan dengan penalaran moral prakonvensional. Pada tingkatan ini, anak belum menunjukkan intoleransi nilai-nilai moral. Namun, sebagian anak usia PAUD adalah yang sudah memiliki kepekaan atau sensitivitas yang tinggi dan merespon lingkungan positif dan negatif. Pada tahap ini, anak melihat suatu kegiatan dianggap salah atau benar berdasarkan hukum dan kepatuhan, serta individualisme dan orientasi tujuan instrumental. Pada tahap orientasi hukuman dan kepatuhan, suatu tindakan dinilai benar atau salah tergantung pada akibat dari kegiatan tersebut. Suatu kegiatan yang membuat ibu marah dianggap salah, satu kegiatan yang membuat ibu senang dianggap baik atau benar. Hal tersebut berarti anak-anak memahami suatu tahapan yang ada di bawah mereka dan barangkali memiliki pemahaman yang tidak lebih banyak dari orang yang ada di atasnya. Anak ini tidak dapat memahami tahap yang lebih tinggi, tahap memperhatikan dorongan, pembelajaran, dan latihan. Terkait tentang perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini, Suhadi menjelaskan perkembangan nilai-nilai moral keagamaan pada anak usia 5-6 tahun, yaitu mampu menghafal beberapa surah dalam Al-Quran seperti Al-Ikhlas dan Al-Nas, mampu menghafal gerakan sholat secara sempurna, mampu menyebutkan beberapa sifat Allah, menghormati orang tua, menghargai teman-temannya, dan menyayangi adik-adiknya atau anak di bawah usianya, dan mengucapkan syukur dan terima kasih. Pengembangan nilai-nilai moral dan agama anak dapat dikembangkan melalui metode sebagai berikut. Yang pertama, metode bercerita. Metode bercerita dapat dijadikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita atau dongeng dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai sebagaimananya. Ketika bercerita, seorang guru juga dapat menggunakan alat peraga untuk mengatasi keterbatasan anak yang belum mampu berpikir secara abstrak.
metode kedua yaitu metode bernyanyi. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, senang menikmati keindahan, pengembangan rasa melalui ungkapan kata dan nada. Yang ketiga ada metode bersyair. Pendekatan pembelajaran melalui kegiatan membaca saja merupakan salah satu kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia pada diri anak. Yang keempat ada metode karya wisata. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak, taman kanak-kanak yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima ada metode pembiasaan. Metode pembiasaan terkait dengan penanaman moral lebih banyak dilakukan melalui pembiasan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Ini dapat dilihat misalnya pada berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum makan dan minum, mengucapkan salam kepada guru dan teman, merapikan mainan setelah belajar, berbaris sebelum masuk kelas, dan sebagainya. Yang keenam ada metode bermain. Metode bermain ternyata banyak sekali terkandung nilai moral, di antaranya mau mengalah, bekerja sama, tolong menolong, budaya antri, dan menghormati teman. Yang ketujuh ada metode outbound. Metode outbound merupakan salah satu kegiatan yang memungkinkan anak untuk bersatu dengan alam. Yang kedelapan ada metode bermain peran. Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menanamkan nilai moral kepada anak. Yang kesembilan ada metode diskusi. Metode ini adalah metode untuk mendiskusikan tentang suatu peristiwa. Metode ke-10 ada metode keteladanan. Menurut C.P. Cahyo, guru moral ideal adalah yang dapat menempatkan dirinya sebagai fasilitator, pemimpin, orang tua, dan bahkan tempat menyandarkan kepercayaan serta membantu orang lain dalam melakukan realisasi. Anak adalah generasi penerus keluarga dan bangsa yang perlu mendapat pendidikan yang baik, sehingga potensi-potensi dirinya dapat berkembang dengan pesat sehingga akan tumbuh menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang tangguh dan cakap serta terampil. Oleh karena itu, penting bagi lembaga dan keluarga untuk berperan dan bertanggung jawab dalam memberikan berbagai macam stimulasi dan bimbingan yang tepat sehingga akan tercipta generasi penerus yang berakhlak dan bertingkah laku yang sesuai dengan norma. Sekian penjelasan saya atau materi yang saya pahami tentang pengembangan moral, agama, dan sosial anak usia dini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.